Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali tidak semua di antara pemirsa semua adalah orang-orang yang sedang happy hatinya. Barangkali ada di antara Anda semua ada yang sedang berduka. Duitnya diambil orang, ditipu, hartanya dibawa kabur orang, hilang jabatan, pekerjaan, karir jatuh, rumah tangga hancur-hancuran, utang di mana-mana. Jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah sedang bersama kita. Apabila ada kesusahan yang saat ini sedang mengiringi saudara semua, sesungguhnya itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah merindukan saudara untuk kembali kepada Allah, menjadi hambanya yang saleh, yang beriman, lagi bertakwa. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita semua. Tapi mari kita sama-sama mendengar bacaan murattal dari Syekh Muhammad. Mudah-mudahan ini bacaan pun bisa mengundang wasilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Mereka yang katanya teman-teman Papa itu tidak mau terima telepon dari Papa karena mereka tahu, Ma, Papa akan minta tolong pada mereka. Sabar ya, Pak. Papa nggak coba telepon teman yang lain. Cukup, Ma. Papa tidak mau. Papa tidak mau lebih mempermalukan diri Papa lagi. Papa juga nggak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa lagi. Tapi yang jelas, tidak kepada mereka yang katanya teman sepenanggungan. Teman macam apa itu? Di saat kita lagi butuh, semuanya pada kabur, pada ngilang. Di telepon pun nggak ada yang mau ngangkat. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Saya lihat kondisi Pak ya. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Bukankah saya sudah datang padamu walaupun terlambat? Tolong saya ya Allah. Tolong saya mohon. 30 juta ya Allah. Tolong saya ya Allah. Bapak suka dengan mobil ini Pak? Gua pemilik mobil ini. Saya pemilik showroom Pak. Mobil ini beda Pak dengan mobil-mobil seumurannya Pak. SPNK-nya sih hampir mati Pak. Bapak tinggal tambahin aja Pak 1 juta Pak. Saya yang urus nanti Pak, saya selesai. 32 juta ya Pak. Segitu kemampuan saya. Jadi Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Terima kasih pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Kita langsung belajar yuk. Pertama, saudara harus mengetahui apakah persoalan hidup saudara ujian atau azab. Kalau seseorang itu sifatnya adalah ujian, maka pintunya adalah
pintu sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Nah, di sini ada ujian dari Allah 5 perkara ya. Pertama, al-khauf wal ju' wal naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat. Anda akan dilanda kekhawatiran, ketakutan ya. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini barangkali bisa kita analogikan ke usaha, pekerjaan ya. Kalau kesusahan saudara nuansanya adalah ujian, maka jawabannya adalah sabar. Wabashiris sabirin. Saudara cukup bersabar, maka insya Allah akan berlalulah segala kesulitan itu. Ada seorang guru yang motornya hilang. Ini kan satu kesusahan. Bolehlah kita bilang seperti itu. Lalu si guru ini melihat dia punya kehidupan. Motornya motor halal. Dia boleh nabung dari keringat dia. Sholatnya benar. Dia nggak nyakitin orang. Oke, dang. Penilaiannya adalah ujian. Ya udah, dia sabarin aja. Begitu dia sabarin, kira-kira 2-3 bulan Allah akan ganti motornya dengan yang lebih baik daripada motor yang hilang itu. Nah, yang saya khawatirkan adalah dari Anda semua yang saat ini sedang susah, posisi Anda itu bukan ujian, melainkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sholat subuh nggak pernah tepat waktu, atau bahkan mungkin tidak sholat. Saudara tidak pernah mengeluarkan zakat tepat waktu, atau mungkin tidak keluar zakat. Saudara begitu mudahnya melihat apa yang Allah haramkan. Saudara begitu mudahnya bicara yang Allah tidak suka. Kalau sudah demikian, maka posisinya adalah azab. Apalagi kalau kemudian saudara menyentuh 10 dosa besar. Yang nanti episode khusus kita akan pelajari tentang 10 dosa besar itu. Kalau saudara menempuh itu, menyentuh itu, maka kategorinya azab. Kalau kategorinya azab, seperti apa dan bagaimana? Kita akan lihat setelah yang berikut ini. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di acara kesayangan kita, Wisata Hati Antv. Saya senang jika saudara ternyata punya kesusahan, kesulitan, problematika hidup, sementara saudara adalah ujian, bukan azab. Ya, saudara tinggal sabar, maka semua akan berlalu. Seperti angin saja lewat, seng gitu. Emang ruko sih kebakar gitu, tapi saudara senantiasa salat tepat waktu, salat duha nggak ditinggal, salat malam saudara cinta, Senin Kamis saudara juga laksanakan, sama sedekah saudara keluar, bla bla bla, nggak pernah nyakitin kanan kiri, buka giro selalu penuh, buka cek selalu ada, nggak pernah ada orang sakit, insya Allah. Ruko yang kebakar itu ujian, habis itu ntar jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah yang menarik adalah, bila mana Anda saat ini susah, ya, bergelimang dengan dosa sehingga saudara punya azab, ya, dikenakan azab. Hebatnya adalah saudara harus lebih senang lagi. Gila kan? Gimana Ustaz? Kok harus lebih senang lagi bagaimana? Ya lebih senang lah, karena Allah mengampuni saudara dengan saudara cukup ridho atas kesusahan yang Allah bebankan kepada saudara semua. Wah, subhanallah, merinding saya. Ada satu hadis qudsi saudara, kita sama-sama lihat. Wa man lam yashkur ala na'mai
Siapa orang ya yang tidak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, dan dia tidak bersabar atas bala dariku, walam yarda bi qada'i, falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas balaku, tidak ridho terhadap semua ketentuanku. Ini posisi saudara di sini nih. Udah saudara ridhoin aja. Saudara ahli zina, lalu kena prostat, ya sudah, ridho aja udah. Gimana? Daripada dihajar sama Allah nanti di alam kubur, ya mending di sini. Saudara ahli minum, lalu Allah kurangin penglihatan saudara. Ya sudah, saudara ridho aja. Kalau memang ini adalah bukan bala yang sifatnya harus sabar, tapi harus ridho terhadap ketentuan Allah, ya sudah ridho aja. Daripada mata anda semua dihajar di neraka, tangan saudara dibikin pedok, dibikin stroke, ya saudara ridho. Kalau memang kerjaan saudara di dunia nginjak-nginjak orang, ngikut orang, lalu Allah kenakan azab, bukan ujian. Ujian saudara sabar, lalu azab saudara masuknya pintu tobat dulu. Pintu tobat, baru kemudian masuk pintu sabar. 2 kali lipat memang perjalanannya, tapi ya itu resiko anda semua. Walam yardha bi qada'i, dan saudara ridho terhadap ketetapanku. Kalau tidak, ini semua tidak saudara lakukan, tidak syukur. Alhamdulillah loh, kalau anda digecek sama Allah di dunia nih, harus bersyukur loh. Makasih Allah masih punya kesempatan, ya toh. Anda tinggal sabar, Anda tinggal ridho. Kalau tidak, kata Allah apa? Falyakhruj min tahti samai. Silakan kalian keluar dari langitku, wal yatlub rabban siwai, dan cari Tuhan selain diriku. Repot kita. Nah, kenapa saya bilang saudara harus lebih senang lagi bila mana saudara sementara skornya adalah azab? Kenapa? Karena Allah bilang nabbi ibadi, nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. La ilaha illallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, terimalah kesusahan yang saudara sekarang ini hadapi. Bila mana ada hutang kemudian menghimpit, ya, kita punya badan yang membuat tidak punya punggung, bongkok-bongkok. Sementara saudara tahu, saudara tidak pernah kemudian mengerjakan salat. Saudara lalai salat tepat waktu, saudara jarang berjamaah, saudara tidak pernah ke masjid. Terima itu hutang dengan baik. Perbaiki diri saja. Nanti kita akan belajar ayatnya di segmen yang berikut. Perbaiki diri saja, maka insya Allah Allah akan menarik kembali. Allah akan tarik sehingga tegak lagi punggung kita. Lalu ketika kita berlalu itu azab, kita menjadi hambanya yang saleh. Begitu azan berkumandang, kita sudah berdiri di shaf yang pertama. Ketika kemudian menjelang subuh, orang-orang masih tertidur lelap, saudara sudah menyelesaikan 8 rakaat salat malam. Subhanallah. Maka insya Allah keadaan akan Allah balikan lagi, dan keadaan akan Allah pulihkan kembali, sehingga saudara masuk pada kategori yang kedua. Saudara adalah orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah yang berikut ini, saya akan kabarkan berita gembira buat saudara-saudara semua, betapa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah pemirsa, kembali bersama Yusuf Mansur. Penilaian akan ujian dan azab hanya buat kita dan saudara sendiri, bukan buat orang lain. Hati-hati.
Saudara lihat misalkan teman saudara sudah 10 tahun berumah tangga, sedang dia tidak punya anak. Jangan ngomong begini, kayaknya dia pernah zina nih. Sebelum nikah kayaknya zina nih, makanya Allah azab dia nggak punya anak. Jangan begitu. Penilaian ujian dan azab buat kita. Dan memang kan sepanjang Allah tidak buka aib kita, hanya Allah yang tahu aibnya Anda semua. Seorang terbaring lemah di tempat tidur, nggak bisa bangun, dia lumpuh. Oke? Lalu ada orang nengokin, gimana Bang Haji, sehat? Atau lu buta, gue di tempat tidur begini lu bilang sehat. Lu doain dah biar gue baik. Gue lagi diuji sama Allah nih. Sementara Allah tahu. Bagaimana bisa bilang diuji? Orang ada sertifikat orang yang dia gadein. Orang yang nggak tahu, diinjak sama dia. Rumahnya kemudian diambil. Nggak bisa. Itu buat kita. Itu buat kita. Sepanjang kita mau jujur sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan jawaban. Apakah kita berada dalam posisi ujian ataukah ada? Dan hebatnya sekali lagi saya bilang kepada saudara semua, Allah menyediakan jalan buat saudara-saudara yang berkategori azab, yakni bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Kita akan lihat surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita tinggal taubat pemirsa. Tinggal balik kepada Allah. Yang gak sholat, yang sendirian berjamaah. Yang tadinya gak doyan ke masjid, doyanin diri ke masjid. Yang tadinya gak ada qobliyah ba'diyah. Ya, sholat lohornya 12 rakaat, 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, sholat malam terus. Ya, perbaiki diri, pulangin harta orang. Minta maaf sama orang. Kalau kita bisa seperti itu, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mengubur, menghapus ya catatan keburukan kita semua. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Surganya orang-orang yang berhutang, lunas utangnya. Surganya mereka yang belum punya jodoh, dapat jodohnya. Surganya mereka yang belum punya anak, dapat anak keturunannya. Mereka-mereka yang diambil Allah hartanya, Allah kembalikan lagi hartanya dalam keadaan yang halal. Gampang sebenarnya. Merebut hati Allah itu gampang. Insya Allah. Ntar nih, ya, naik matahari, kira-kira jam 7, saudara duha. Yang boleh jadi duha nanti adalah duha pertama yang saudara lakukan. Setelah sekian puluh tahun saudara tidak pernah sholat duha. Bilang sama Allah, I'm coming ya Rabb. Saya datang ya Allah. Saya datang membawa dosa-dosa saya ya Allah. Beres dah. Allah bikin beres insya Allah. Lohor saudara ambil mic, cekrek. Ya, insya Allah. Domelin sama masjid ente. Ambil mic. Ente azan maksudnya. Ya, ente pegang tuh mic, ente azan. Mungkin azan ini adalah azan pertama, ya. Dulu pernah, tapi ketika SMP, begitu umur udah 47, dihajar habis-habisan, saudara datang ke masjid, saudara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudara mungkin menangis. Sampai orang pada keluar dari rumahnya, siapa sih itu yang azan penangis begitu? Allah sayang sama ente kembali kepada Allah. Ya, berlakulah ayat yang kita sama-sama tahu dari surah Al-Fajr punya ujung. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah nggak pernah marah sama kita. Allah malah kangen. Malah kangen. Ente kejauhan sama Allah, Allah malah kangen. Nah, kangennya Allah itulah bentuk kesusahan yang saudara alami saat ini. Insya Allah kita kembalikan kepada Allah. Kita terima aja dulu nasib kita sekarang. Kita terima apa yang terjadi. Dan saya ingatkan kepada semua anda yang memang berkategori ujian, jangan sombong dan jangan menilai orang lain. Ini kajian buat kita sendiri. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafin saya, maafin kami, maafin kita semua ya Rabb. Begitu panjang percatatan
dan perjalanan dosa-dosa kami ya Rabb. Itu banyaknya sudah yang kami lakukan dari kelalaian dosa dan maksiat kami kepadamu dan terhadapmu ya Rabb. Engkau begitu baik terhadap kami, tapi kami begitu durhaka kepadamu. Makasih Engkau masih memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri kami. Mudah-mudahan kami adalah golongan orang-orang yang Engkau beri ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah saudara, kapan-kapan kita kaji tentang 10 dosa besar. Saya Yusuf Mansur, jangan lupa tweet kami di @yusuf_mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya hari ini ada kedatangan sahabat dari Pontianak, Ustadz Muhammad Fahmi dari Ahlus Safa. Insyaallah kita akan bercerita-cerita tentang burdah, ya, tentang puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ketika saya kecil, saya juga akrab dengan banyak salawat, ya, menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair-syair, ya, irama-irama yang membuat kita kemudian bersenandung. Lalu kemudian lewat senandung itu kita belajar tentang kisah Rasul, bagaimana Rasul dilahirkan, bagaimana Rasul kemudian berjuang hingga kemudian Rasulullah wafat dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa barangkali panjang lebar mengingat waktu yang terbatas, di sebelah saya sudah ada Ustadz Muhammad Fahmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum nulis apa ini? Ini kebetulan Ustaz nulis burdah ini. Burdah ya? Iya. Bisa dijelasin tuh pemirsa burdah apaan? Barangkali ada yang belum tahu. Siap. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini Allah Jalla Jalaluh memberikan kita semuanya hidayah dan rahmatnya sehingga kita sedikit membahas tentang keutamaan Al-Burdah. Al-Burdah ini asal katanya Al-Bur'ah, yaitu penyembuh. Bukan hanya menyembuhkan penyakit zahir saja, tetapi menyembuhkan penyakit kita punya batin, hati, dari penyakit iri, dengki, riya, sum'ah dan lainnya dari sifat-sifat syaitaniyah. Kemudian Al-Burdah ini dikarang oleh seorang imam yang bernama Al-Imam Muhammad Al-Busiri, karena beliau saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberanikan diri untuk mengarang beberapa bait atau bait dari qasidah burdahnya. Sehingga sebelum beliau mengarang, beliau itu terkena penyakit stroke. Subhanallah Ustaz, penyakit stroke Ustaz. Sebelum mengarang tuh? Sebelum mengarang. Beliau terkena penyakit stroke seluruh badan. Akhirnya beliau meminta, memujah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau melimpahkan sedikit dari karamahmu untuk menyembuhkan penyakitku. Subhanallah Ustaz. Ini Al-Imam Busiri, kecintaannya kepada Allah sangat luar biasa. Segala sesuatu selalu beliau gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu malam beliau tertidur. Di dalam tidurnya Nabi Muhammad datang secara yaqzatan, secara nyata, dan membangunkan, ya Muhammad Busiri, gum min naumik, bangun dari tidurmu. Al-Imam Busiri pada saat itu antara sadar dengan tidak, dan beliau mengusap-usap matanya dan beliau menyatakan, man antum, siapa anda? Ana Muhammad
ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Rasulullah. Beliau kaget dan beliau menitiskan air mata. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan kepadanya, "Wahai Muhammad al-Busiri, penyakitmu ini tidak akan bisa sembuh kecuali dengan wasilah salawat yang engkau haturkan kepadaku." Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Bimbinglah aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah menyatakan kepada Al-Imam Busiri, "Karanglah sebuah pujian yang pujian itu engkau tunjukkan kepadaku." Setelah itu baginda Rasulullah pergi dari hadapannya. Dan keesokan harinya beliau memanggil salah seorang muridnya untuk mengambil satu lembar kertas dan satu pulpen. Beliau dipikul, karena beliau stroke, dipikul di sebuah pantai, di tepi pantai Ustaz. Jadi beliau mengarang di tepi pantai. Akhirnya setelah persiapan ingin mengarang qasidah burdah, Al-Imam Busiri bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari nanti kita lanjutkan setelah. Ustadz biasa nonton Antv, ini udah tahu. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini katanya. Ya deh pemirsa, tetap di Wisata Hati Antv. Ya alhamdulillah pemirsa, ya syair atau kemudian puji-pujian sebenarnya adalah afirmasi positif ya. Apalagi kalau kemudian kita yang mengenal istilah redemption, istilah menanam yang baik-baik kepada otak kita, kepada hati kita, tentu saja kita sepakat bahwa ketika kita membiasakan hal-hal yang baik, maka kita akan punya pengaruh dari hal yang baik itu. Nah, pada pagi hari ini bersama saya ada Ustadz Muhammad Fahmi yang akan, ya saya minta beliau menyanyikan sedikit dari Burda sebagai puji-pujian kita kepada Rasulullah SAW. Ustadz, barangkali bisa terusin sekalian dimulai Ustadz. Baik. Kasidahnya. Sedikit Ustaz Yusuf Mansur, Mangga. saya menambahkan. Jadi setelah Al-Imam Busiri memerintahkan muridnya, beliau mulailah mengarang burdah. Mari bersama-sama pemirsa yang beliau tulis dari sebagian bait yang berada di tulisan ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain ni wal fariqaini min urbin wa min ajami. Jamaah nyambut ya. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Ini Masya Allah Ustaz ya. Jadi dari sisi apa tata bahasa ya. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya. Wahai Tuhan, wahai Allah SWT bil Mustafa. Ya dengan wajah Muhammad SAW, dengan kekaromahan Nabi Muhammad SAW. Baligh maqasidana. Sampaikan maksud-maksud kami gitu kan. Amin ya Rabb.
balik maqasid. Dan saya paling demen nih. Waghfir lana ma madha, ampuni yang sudah lewat, yang sudah lalu. Ya wasi'al karami, wahai yang maha luas karomah. Ditambahin ini artinya Ustaz, bisa dijelaskan ke pemirsa barangkali? Baik. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Muhammad itu adalah seorang tuan, seorang panglima, seorang presiden umat, yang mana beliau penguasa alam ini, yang Allah titipkan amanah kepada beliau. Al-kaunaini wathaqalain. Al-kaunaini wathaqalain. Wal fariqaini min urbin wa min ajami. Dan beliau tidak pernah membedakan antara siapapun, baik dari bangsa Arab maupun dari bangsa Ajam. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW yang diungkapkan oleh Al-Imam Busiri. Kemudian masuk baitnya berikutnya. Bait yang kedua, Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi, dia adalah kekasih Allah yang selalu memberikan syafaat, dan kita sebagai umatnya selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli haulim minal ahwali muqtahami. Dalam setiap keadaan apapun nanti pada hari kiamat, tidak ada umat dari mulai zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka akan bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu pemirsa, manakala Al-Imam Busiri telah selesai mengucapkan dari bait qasidahnya, Nabi Muhammad datang kepada beliau. Nabi Muhammad datang kepada beliau. Kemudian beliau melanjutkan, wa annahu khairul khalqillahi kullihimi, dan sesungguhnya beliaulah sebaik-baiknya makhluk yang berada di jagat raya ini. Subhanallah. Subhanallah Ustaz. Masya Allah. Ustaz, barangkali ada yang bisa diceritakan sedikit dari Rasulullah Muhammad SAW tentang bagaimana ketergantungan beliau kepada Allah. Subhanallah. Jadi baginda Rasulullah itu, di antara salah satu sifat beliau, beliau tidak pernah menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Selalu beliau meminta kepada Allah. Bahkan pernah satu saat beliau Ustaz berjalan dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada satu saat beliau menggunakan sendal kelompen. Sendal kelompen itu sendal yang bunyinya tak tok, sendal kayu ya Ustaz. Akhirnya pada saat dalam perjalanan yang sangat jauh, terputus itu sendal. Subhanallah. Dan beliau menyatakan, ya Allah, na'li inqata'a ya Rabb. Sendalku putus ya Allah, bagaimana? Sahabat Abu Bakar tersenyum. Ya Rasulullah, engkau ini sendal terputus minta sama Allah. Ya bagaimana? Minta sama siapa lagi wahai Abu Bakar? Subhanallah. Subhanallah. Baik pemirsa, kita akan terusin lagi belajar sedikit tentang burda. Burda ini aslinya panjang. Ya, tapi insya Allah Ustaz Muhammad Fahmi masih bersama kita di segmen yang terakhir nanti. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, bagi saya pribadi ya, Maulid ya, yang di dalamnya ada pembacaan kisah Nabi. Sesungguhnya ini adalah pengajaran buat apa? Kita semua tentang siapa itu Rasulullah, bagaimana perjuangannya. Ustadz, saya mengingat ketika kecil ya, Maulid itu ada Maulid kecil, ada Maulid besar. Maulid kecil itu dilaksanakan 7 hari, ya, 6 hari, 6 malam. Jadi kami ketika waktu kecil tuh dipakein gamis, kemudian membacakan kisah Nabi. Dari mulai Nabi itu siapa ibunya, siapa bapaknya. Dan ini dilombakan di antara teman-teman semadrasah. Siapa yang berhak kemudian membawakan, itulah dia yang memenangkan musabaqah itu. Lalu dibawakan nih sampai kemudian puncaknya adalah Maulid besar.
Maulid besar itu malam ketujuhnya itu. Sesungguhnya pada episode ini sih sebenarnya budaya Indonesia, dan Islam ini tasamunya Masya Allah. Jadi bagaimana kemudian kami yang waktu kecil ini belajar, oh begini ya, oh ibunya Nabi Muhammad seperti ini, oh Nabi Muhammad pernah berjalan sampai ke makamnya ayahnya, dan kemudian begini begitu sampai kemudian ketemu dengan pendeta. Banyak lagi cerita, termasuk dari qasidah ini kita belajar Ustaz ya. Iya. Ya burda ini adalah bagaimana isi hati seorang ulama yang namanya Imam siapa Ustaz? Imam Muhammad Al-Busiri. Imam Muhammad Al-Busiri. Ustaz, fadl, masih ada beberapa menit. Baik. Jadi pemirsa, setelah beliau menulis fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun, itu sempat terhenti. Beliau bermunajah kepada Allah, ya Allah, ini tulisanku terhenti ya Allah. Apa yang harus aku lanjutkan sekarang ini? Ya Rasul, beliau teriak Ustaz. Ya Rasul, tolong aku ya Rasul. Aku ingin penyakitku sembuh ya Allah. Biberkati wasilati Rasulillah. Tolong sambung ini tulisanku. Akhirnya Rasulullah muncul Ustaz. Muncul di hadapan Imam Busiri yang saat itu muridnya juga diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau langsung menyatakan, ya Busiri, wa annahu khairul khalqillahi kullihimi. Wahai Busiri, tidak ada makhluk yang paling istimewa di muka bumi ini melainkan aku, wahai Busiri. Sehingga dalam hal ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab maulidnya Simtud Durar, beliau menyatakan, salatan yattasilu bihar ruhul musalli alaihi bih. Setiap salawat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu didengar dan dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pemirsa, bukan hanya kita hanya cinta kepada Allah, tetapi melupakan kepada Nabi Muhammad, maka cintanya itu tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Memang pemirsa ya, di dalam syair-syair salawat ya. Ya, Ustaz. Ada domir yang dipakainya itu domir ka gitu ya. Ya. Bukan ha ya, bukan ale tapi alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum itu kayak memang ketemu gitu. Assalamualaikum gitu ya. Bukan apa namanya? Titip salam buat dia bunda, tapi assalamualaikum seperti memang, makanya di dalam apa namanya peringatan mendekati Maulid yang memang banyak menjadi pertentangan. Apakah ini bid'ah, apakah tidak? Kalau bid'ah nanti masuk neraka. Saya pribadi sih sebenarnya begini, edukasi saja people, edukasi saja jamaah tentang mahwal Maulid. Apa isinya? Sehingga mereka iya benar juga, ini kan persoalan memang hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemudian berusaha mencintai Rasulullah. Anak-anak sekarang lebih kenal Justin Bieber ya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tapi jangan cuma berhenti nanti di syair. Ya, melainkan harus tetap pelajari syairnya itu seperti apa. Ya. Makanya di dalam burda-burda termasuk Simtud Durar yang ditulis oleh Al-Habib Ali itu ada terjemahan. Sehingga kita kemudian bisa mengetahui dan pelajarinya. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, pengen sekali terus sama Ustaz Muhammad Fahmi, tapi waktu tidak memungkinkan. Di ujung ini kita sama-sama berselawat pada Rasulullah dipimpin oleh Ustaz Muhammad Fahmi. Saya Yusuf Masud sekalian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mari bersama-sama kita baca salawat pemirsa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير الخلق الله كلهم يا ربي وعلى آل محمد.